Perkembangan terkini seputar kasus penembakan pada seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan akan langsung kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Wafiq Azizah. Selamat malam Wafiq, seperti apa update terkini? Apakah pelaku penembakan ini sudah berhasil diidentifikasi oleh polisi? Iya, selamat malam Valen dan juga saudara. Terkait dengan pengembangan kasus penembakan misterius yang dialami oleh seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan hingga hari kedua hari ini, pengusutan kasus ini terkait dengan pelaku dan juga apa motif penembakan yang dilakukan oleh pelaku hingga malam hari ini belum berhasil diungkap. Namun ada serangkaian penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian yang di mana Polres Bone sebelumnya sudah membentuk tim gabungan dari Reskrim dan Intelkam dan tim tambahan dari Polda Sulawesi Selatan. Beberapa rangkaian penyelidikan yang sudah dilakukan antara lain yang pertama, jenazah korban telah diotopsi di forensik Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Hasilnya di mana korban mengalami luka di wajah, tepatnya luka di bawah mata kanan. Kemudian ditemukan peluru di tulang belakang leher korban. Dari hasil analisis ditemukannya peluru di mana peluru yang ditemukan di dalam leher di tulang belakang leher korban dari laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa peluru tersebut berjenis peluru dengan spesifikasi kaliber 8 mm di mana peluru tersebut biasanya digunakan pada senjata jenis senapan angin PCP dan di mana peluru ini bukan berasal dari senjata api organik. Dari hal ini tentu menjadi salah satu petunjuk bagi tim penyelidikan untuk bisa mengungkap kasus ini. Selain itu, serangkaian penyelidikan lainnya juga sebelumnya sudah dilakukan oleh tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan, diantaranya olah TKP di lokasi kejadian, di mana lokasi penembakan ini berada di sebuah dusun, yaitu Dusun Limpoe, Desa Patutu Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kota Makassar, di mana analisis dari pihak kepolisian dalam penyelidikan kasus di lokasi tempat kejadian perkara ini memang cukup memiliki tantangan, di mana desa tempat rumah korban berada ini berada di sebuah dusun yang kiri kanannya itu, kiri kanan rumahnya adalah kebun, sehingga kemudian aktivitas yang terjadi di luar rumah saat malam hari tidak bisa terlihat jelas karena keadaan gelap gulita. Selain itu, Valen dan juga saudara, dari pihak keluarga korban juga sudah mengaku kepada pihak kepolisian bahwa sejauh saat peristiwa terjadi, keluarga korban sudah melihat sama sekali adanya aktivitas di luar rumah korban. Valen. Ya, olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan, termasuk hasil otopsi juga sudah dikantongi oleh polisi. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah penyelidikan polisi ini juga mengarah ke sejumlah kasus yang saat ini mungkin sedang ditangani oleh korban? Ya, dari keluarga korban sebelumnya juga sudah mengatakan kepada pihak kepolisian saat mereka menjadi saksi dalam kasus ini. Keluarga korban mengungkap bahwa memang korban Rudy S. Gani merupakan seorang pengacara yang setiap harinya aktif menangani berbagai kasus, baik kasus perdata dan juga pidana, hingga keluarga korban juga mengungkap bahwa beberapa waktu terakhir korban sedang menangani kasus penyerobotan lahan. Jadi terkait dengan peristiwa penembakan kemarin, ada 11 saksi dari keluarga korban juga sudah diperiksa di Polres Bone, hingga kemudian para saksi ini juga mengungkap kepada pihak kepolisian bahwa memang saat peristiwa penembakan terjadi, kondisi rumah memang sedang ramai berkumpul bersama dengan keluarga mereka, namun tidak ada satupun keluarga yang melihat di sekeliling rumah adanya aktivitas dari orang lain hingga terjadinya penembakan ini. Valen. Ya, penyelidikan masih berlaku, pengejaran terhadap pelaku pun juga terus diupayakan polisi. Ini yang harus kita kawal agar menunjukkan bagaimana keadilan ini yang harus ditegakkan. Terima kasih, Wafiq Azizah langsung dari Sulawesi Selatan.